Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan merampungkan kisah Deso Gondomayit bagian terakhir. Mari kita simak ceritanya. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat. Suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyalik Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. Di belakang ada pintu, Rik, teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari, dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kapan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. Ikut aku, Mar. Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma itu seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang dari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kapan, Rik? Apa ada hubungannya? Mas Erik terlihat bingung. Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kapan. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir, sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong. Dengar apa tidak, Rik? Dengar apa? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, Mar. Tali pocong dari mayatnya, belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya di mana? Di sana. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kapan terbang ke kiri dan ke kanan. Sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu, gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini kan yang terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh, kini terdengar sangat dekat sekali. Sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kali ini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik, kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar, sembari melihat ke sana kemari. Hingga Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah. Tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja dari jauh, terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya, banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh. Apa yang seluit asing itu lakukan? Asu, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lah, iku lah Simbah, katanya. Buka takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang ia katakan Mas Erik benar sekali.
Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi. Lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah entah kenapa, kepepet atau apa, mereka malah mendekat. Mendengar ke sumber aroma sembujo itu yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibet suara. Suara meraung keras sekali seperti suara macan. Tanpa mempedulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Kalian yang ninggalin KTP di pos 1. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Bodoh, kenapa kalau mau puncak, kenapa lewat sini? Kan bisa lewat sana. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tapak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat yang pertama yang diucapkan bukanlah luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Masih hidup ya kalian-kalian ini? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Coba ceritakan saja, kemana kalian selama 2 hari ini? Pak, kata Mas Damar, ada desa ya Pak di sini. Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ada, si bapak terdiam lama. Sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya, di mana ada desa Pak? Kalau di sini pila banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki ke sini? Mas Damar dan Mas Erik mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat. Yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondo Mayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali. Seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang. Sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam, si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, testisnya yang membesar perlahan kembali normal. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan ini Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, saya mau tanya sekali lagi.
Ada wanita tua yang sempat mengejar saya. Dan teman saya, itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, Sartih. Sartih, kata Mas Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sartih itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Simbah ini manusia dong, Pak. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Sekarang dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat? Dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari berbagai pelaris makanan hingga pembawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disuka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini. Memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Tamat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.